شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan fikih pernikahan. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mahar. Saya bacakan lagi sedikit ulang, setelah itu kita baru masuk ke walimah. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala beliau berkata, faslun tasmiyatul mahri wa wujubuhu. Penyebutan mahar dalam akad dan wajibnya, yaitu wajib dibayar. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Sunnah untuk menyebut mahar ketika akad pernikahan. Wa illam yusamma sahal aqdu. Tetapi kalau mahar tidak disebutkan di dalam akad, maka akad pernikahan tetap sah. Karena penyebutan mahar bukan rukun dalam akad nikah. Wa wajabal mahru bi thalathati asya'. Dan wajib mahar dibayar kepada istri dengan 3 cara. Yang pertama, ayyafridahu az-zawju ala nafsih. Yang pertama, ketika suami menetapkan mahar untuk dirinya, yaitu saya mampunya sekian. Setelah itu istrinya ridho dan setuju, maka mahar yang disepakati itu wajib dibayar. Jadi penetapan mahar itu yang pertama dengan kesepakatan bersama antara pihak suami dengan pihak istri. Yang kedua, au yafridahu al-hakim, atau ditetapkan oleh pengadilan. Yaitu kalau seandainya suami istri belum sepakat sampai terjadi akad, keduanya belum sepakat. Setelah itu keduanya terjadi keributan tentang jumlah mahar, maka perkara mereka yang bisa menetapkan adalah pengadilan. Pengadilan memutuskan maharnya wanita ini sekian, maka suami harus membayar. Atau yang ketiga, au yadkhula biha fayajibu mahrul mithli, atau terjadi hubungan intim antara suami dan istri maka suami wajib bayar mahar mithl. Yaitu mahar mithl itu adalah mahar sesuai dengan kebiasaan masyarakat di situ. Walaupun di awal belum ditetapkan, misalkan ini nikah, wali mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka ibnati fulanah binti fulan, yaitu tidak disebutkan maharnya berapa. Suaminya mengatakan qabiltu nikahaha, saya terima pernikahannya, tapi dengan mahar berapa enggak disebutkan maharnya. Maka nanti kalau terjadi hubungan intim antara suami dan istri itu, maka suami wajib bayar mahar misal. Yaitu mahar misal itu adalah mahar sepadan lah, mahar yang sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat. Walaupun di awal enggak ditetapkan, di awal belum ditetapkan. Walaysa li aqalli shadaqi wala li aktsari haddun. Mahar nominalnya tidak ada batasan minimal dan maksimal. Berapapun boleh. Mau sedikit, mau pertengahan, mau banyak, itu semuanya boleh. Tidak ada batasan jumlahnya. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan boleh menikah dengan mahar manfaat, yaitu maharnya itu manfaat, bukan maharnya itu barang, bukan uang tapi manfaat. Seperti maharnya suami harus mengajarkan Al-Quran kepada istri, itu kan manfaat. Maka kalau sampai terjadi pernikahan dengan mahar manfaat ini, maka suami harus mengajarkan, wajib, karena itu haknya istri.
Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa yasqutu bit talaqi qabla dukhuli biha nisbul mahri. Dan mahar ini akan gugur dengan sebab terjadi perceraian sebelum hubungan intim. Maka gugurnya setengah, sehingga suami harus membayar setengah mahar. Yaitu misalkan gini, ada seseorang suami menikah dengan seorang istri, maharnya sudah ditetapkan. Maharnya sudah ditetapkan. Qadarullah, sebelum malam pertama terjadi keributan sampai akhirnya terjadi perceraian. Bercerai dan belum terjadi hubungan intim. Maka kalau terjadi perceraian sebelum dukhul, berhubungan intim, maka suami membayar setengah mahar. Jadi mahar yang dibayarkan itu berapa suami itu? Apakah full, penuh, atau cuma setengah, atau sama sekali tidak ada kewajiban membayar mahar? Telah kita sebutkan bahwa berkaitan dengan mahar, apakah dibayar suaminya full atau sebagian, maka nanti ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, suami wajib membayar mahar secara penuh. Yaitu secara penuh, harus dibayar. Yaitu kapan itu? Kalau terjadi hubungan intim. Kalau sampai sudah terjadi hubungan intim, maka harus bayar penuh. Tidak ada pilihan. Tidak bisa suami membayar cuma setengah, nggak bisa. Kalau sudah terjadi hubungan intim, maka suami harus membayar mahar secara penuh. Seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu bisa dengan 3 cara tadi. Yang penting sudah ditetapkan sekian, kemudian sampai nikah, kemudian terjadi hubungan intim, maka suami harus membayar. Kemudian yang kedua, jika terjadi perceraian sebelum hubungan intim. Yang kedua, kalau seandainya terjadi perceraian suami istri sebelum mereka berdua berhubungan intim, maka suami membayar hanya setengah mahar yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, kalau terjadi faskhun nikah. Faskhun nikah itu batalnya pernikahan, bukan karena perceraian. Karena mungkin salah satu dari kedua orang itu murtad, atau rupanya ada cacat yang telah kita sebutkan dulu, cacat secara fisik. Misalkan rupanya gila perempuannya atau suaminya gila, atau cacat masalah kemaluan, terputus kemaluan, terpotong atau tertutup. Yang penting ada cacat yang telah kita sebutkan, namanya faskhun nikah, batalnya pernikahan karena ada cacat, bukan karena perceraian. Jadi nanti yang melepas ikatan cerai itu, melepas ikatan nikah itu bisa cerai. Cerai itu kalau suami mengatakan kamu saya cerai, itu namanya perceraian. Atau yang kedua karena ada faskhun nikah. Kalau faskhun nikah itu nanti yang membatalkan pengadilan. Misalkan ini ada suami istri menikah, sudah akad. Sudah akad, ketika mau malam pertama, rupanya perempuannya cacat. Seperti baros, telah kita sebutkan, baros itu kan belang. Cacat, misalkan ada cacatnya, akhirnya tidak jadilah, saya tidak jadi, kan batal pernikahan karena ada penyakit seperti ini. Maka berarti gugur mahar, yaitu mahar itu gugur, sehingga suami tidak wajib membayar mahar secara penuh maupun setengah. Kenapa? Karena terjadi faskhun nikah sebelum malam pertama, sebelum hubungan intim. Kalau sudah terjadi hubungan intim baru mau difasakh, nggak bisa, harus bayar mahar. Kalau sudah sampai terjadi hubungan intim. Tapi ini sebelum hubungan intim, rupanya ada sesuatu yang menjadikan pernikahannya batal. Pernikahannya itu fasakh, yaitu difasakh. Maka kalau ada faskhun nikah sebelum akad, sebelum malam pertama, setelah akad, maka berarti tidak ada mahar. Sehingga kayak dianggap kayak enggak nikah, kayak tidak ada kejadian nikah sama sekali, wis. Sehingga suami tidak membayar sedikit pun kepada wanita itu. Kenapa? Karena kayak nggak ada pernikahan, batal pernikahannya. Kemudian setelah ini kita masuk di poin berikutnya. Faslun, bab yang berikutnya, walimatul ursi, walimah dalam pernikahan. Wal walimatu alal ursi mustahabbatun, dan mengadakan walimah untuk acara pernikahan hukumnya sunnah, yaitu memulai walimah itu hukumnya sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin, sedangkan memenuhi undangan
undangan walimah, maka hukumnya wajib kecuali kalau ada udzur. Ini secara ringkas pembahasan tentang namanya pembahasan walimah. Walimah yaitu bahasa namanya walimah. Walimah itu artinya secara bahasa namanya wulem, ya, diambil dari bahasa wulem yaitu perkumpulan. Jadi walimah itu bahasa artinya perkumpulan. Sedangkan secara istilah itu to'am, makanan, yutakhadu, yang diambil bisururin karena ada kebahagiaan, au ghairihi, atau bukan kebahagiaan, yaitu intinya makanan yang dibikin untuk sesuatu lah, baik itu karena ada kebahagiaan atau tidak. Itu dinamakan dengan walimah. Dan nanti walimah itu terbagi menjadi 10 macam. Walimah itu banyak sekali. Saya tuliskan. Ya, sekarang coba kita lihat. Jadi walimah, sekarang kita masuk ke walimah. Walimah itu apa secara bahasa? Walimah itu lughatan secara bahasa al-wulmu. Jadi bahasanya itu, bahasa Indonesia asalnya dari kalimat al-wulm. Wulm itu artinya perkumpulan. Sedangkan secara syariat, walimah itu apa? To'amun yutakhadu lisururin au ghairihi. Makanan yang dibikin untuk kegembiraan, kebahagiaan, karena kita itu bahagia. Au ghairihi, atau selain kebahagiaan. Contohnya kenapa? Karena kematian. Karena ada keluarga yang meninggal dunia. Berarti walimah ini bisa dibikin, yaitu orang bikin makanan, ngundang orang, atau makanan diberikan kepada orang karena ada kegembiraan yang muncul, atau karena selain kegembiraan. Seperti nanti ada namanya walimah. Nah, kalau dalam istilahnya orang Arab, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, disebutkan oleh banyak para ulama. Demikian juga dalam mazhab juga seperti menyebutkan seperti ini semua. Jadi walimah itu bikin makanan diberikan kepada orang atau ngundang orang untuk makan. Jadi makanan yang dibikin untuk orang, bukan untuk keluarga kita. Kalau untuk keluarga kita biasanya ini saya bikin makanan, atau seorang wanita bikin makanan tujuannya diberikan kepada orang. Nah, makanan yang ditujukan kepada orang itu, kalau orang Arab itu ada 10 macam. Orang Arab itu nanti ada 10 macam, dan ini semuanya boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, termasuk yang kita bahas ini, walimatul urs. Jadi ada 10 macam. Walimah itu ada 10 macam. Yang pertama namanya walimah. Kalau ada nama walimah, maka konotasinya kalimat walimah itu mesti untuk al-urs, yaitu walimah nikah. Jadi kalau kita itlakkan kalimat walimah itu biasanya untuk pernikahan. Jadi nama makanan yang dibikin untuk pesta pernikahan itu namanya walimah. Walaupun walimah bukan hanya itu. Cuma kalau selain itu namanya beda, ada nama lain selain itu. Yang kedua ada namanya aqiqah. Ada namanya aqiqah. Aqiqah itu apa? Penyembelihan kambing yang ditujukan untuk bersyukur karena punya anak. Tetap ini dibagi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kecuali kalau keluarga sendiri masak untuk sendiri, itu nggak dinamakan dengan aqiqah. Aqiqah itu apa? Dia menyembelih kambing, kemudian dimasak, kemudian diberikan ke orang. Entah orang itu diundang masuk ke rumah kita, atau kita bagi-bagi keluar. Yang penting apa? Kita masak untuk orang lain. Kita masak bukan untuk diri kita, tapi masak untuk orang lain. Itu namanya aqiqah. Kemudian yang kedua ada namanya qira. Namanya qira. Qira itu untuk diyafah. Diyafah itu apa? Karena ada tamu. Makanan yang dibikin untuk sajian bagi tamu. Nah, itu namanya qira. Misalkan ada tamu datang, kemudian ibu di rumah masakan banyak untuk menjamu tamu. Itu namanya qira. Makanan seperti itu namanya qira. Itu namanya walimah juga sebenarnya itu. Itu namanya walimah. Walimah itu makanan yang dibikin untuk orang lain. Entah karena ada kegembiraan, atau karena ada syukur,
atau karena ada musibah. Nanti musibahnya ada, namanya walimah. Jadi namanya qira. Qira itu karena untuk diafah, untuk jamuan makan. Kemudian yang keempat ada namanya tuhfah. Namanya at-tuhfah. Apa itu at-tuhfah? Itu liziarah. Yaitu kita membawa makanan karena kita mau ziarah ke rumah seseorang, atau kita mau kunjungan orang sakit, kita bawa makanan, masak makanan, kita berikan kepada orang yang mau kita datangi untuk kita ziarah, silaturahim kepada orang itu. Itu kayak hadiah lah, seperti hadiah. Saya ingin memberikan hadiah kepada orang yang saya datangi. Nah, itu namanya tuhfah. Namanya tuhfah, yaitu tuhfah itu makanan yang dibikin untuk ziarah kita, silaturahim kepada orang. Kemudian yang kelima ada namanya ghadirah. Namanya ghadirah. Ghadirah itu adalah makanan yang dibikin karena ada anak yang dikhitan. Ada, kalau kita namanya walimatul khitan. Nah, itu. Bukan walimatul khitan, itu ada nama sendiri orang Arab itu, namanya ghadirah. Namanya ghadirah, yaitu makanan yang dibikin karena ada anak dari keluarga itu yang dikhitan. Mau dia ngasih keluar atau orang yang datang itu terserah. Yang penting ini makanan dibikin untuk orang lain, bukan untuk jamuan keluarga. Kalau ibu masak untuk keluarganya sendiri itu nggak dinamakan walimah. Walimah itu kalau dia masak untuk orang lain, itu namanya walimah. Jadi kalau sebabnya apa? Sebabnya itu karena ada khitan, yaitu ada anak yang dikhitan, maka itu namanya ghadirah. Kemudian yang keenam ada namanya wadimah. Namanya wadimah. Apa itu wadimah? Wadimah itu makanan yang dibikin karena kesedihan yang muncul disebabkan salah satu keluarganya meninggal. Wadimah itu maksudnya apa? Maksudnya gini, saya punya tetangga yang barusan meninggal dunia. Saya bikin di rumah makanan, saya bawa ke tetangga itu karena dia sibuk ngurusi keluarganya yang meninggal. Nah, itu Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'far, makanan, bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena barusan mereka ditimpa musibah, Ja'farnya meninggal. Jadi tetangganya itu bikin makanan yang diberikan kepada keluarga orang yang ditimpa musibah kematian. Itu namanya makanan yang kita bawa kepada keluarga yang ditimpa musibah, itu namanya makanannya namanya wadimah. Namanya wadimah. Kemudian yang ke-7 namanya naqi'ah. Apa itu naqi'ah? Makanan yang dibikin untuk al-qudum minas safar, pulangnya orang dari safar. Ada orang safar, kemudian dia mau pulang, kita bikinkan makanan untuk orang yang safar, pulang dari safar ini. Nah, itu namanya makan seperti ini, namanya naqi'ah. Namanya naqi'ah, yaitu karena pulang dari safar. Nah, siapa yang bikin? Apakah yang safar atau dia itu yang bikin itu tetangga? Maka nanti terjadi khilaf. Misalkan gini, saya safar, saya mau safar atau saya pulang dari safar, selamat alhamdulillah perjalanan saya pengen bikin makanan lah untuk tetangga-tetangga. Seperti orang mau haji misalkan, mau haji itu bukan hajinya, bukan karena hajinya, tapi karena safarnya. Pulang dari safar, kemudian dia misalkan nyembelih ayam, undang teman-teman karena safar saya alhamdulillah selamat, itu namanya naqi'ah. Tapi kalau walimatul haji nggak ada namanya walimatul haji. Sebabnya karena haji itu nggak ada. Tapi kalau sebabnya karena safar, pulang dari safar, itu ada. Kemudian yang ke-8 namanya wakirah. Namanya wakirah. Wakirah itu apa? Makanan yang dibikin karena bikin rumah. Yaitu saya alhamdulillah bikin rumah selesai, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, saya bikin makanan untuk undang teman-teman saya makan di rumah saya. Mau namanya selamat tanah, tasyakuran, terserah. Tapi kalau orang Arab, makanan yang dibikin untuk rumah yang jadi atau bangun rumah, itu namanya wakirah. Itu namanya wakirah. Jadi misalkan saya bikin rumah selesai, saya masak makanan, saya pengen ngundang tetangga-tetangga lah, akhirnya tetangga-tetangga datang ke rumah saya makan bareng-bareng. Itu namanya wakirah. Kemudian ke-9 ada namanya al-khoros. Al-khoros, al-khoros itu makanan yang dibikin karena lahiran. Ini bukan akikah, beda. Kalau akikah kan harus kambing. Kalau ini enggak harus kambing, yang penting
saya punya istri lahiran selamat alhamdulillah, saya pengen traktir teman-teman lah, atau saya pengen ngundang makan teman-teman ke rumah saya, itu namanya khoros. Ya, namanya syukuran lah, atau terserah, nggak ada masalah, namanya khoros. Tapi nggak harus kambing. Kalau kambing yang disembelih karena hari ke-7, itu namanya akikah. Kalau ini enggak, awal kali misalkan saya alhamdulillah anak saya lahirnya selamat, saya pengen masak opor, lontong opor, misalkan saya undang teman-teman, itu enggak apa-apa. Itu enggak dinamakan akikah. Misalkan orang, karena saya punya teman banyak, saya pengen menyembelih onta misalkan itu. Namanya akikah enggak bisa. Akikah itu harus kambing. Hatta pakai onta, pakai sapi, enggak dinamakan akikah. Akikah itu harus pakai kambing. Kalau khoros bebas, yang penting saya bersyukur kepada Allah karena saya itu punya anak. Lahirannya selamat, saya bersyukur kepada Allah. Namanya al-khoros. Kemudian yang ke-10 namanya makdab atau makdubah, makdub. Yaitu al-makdub. Makdub itu adalah makanan yang dibikin untuk undang orang. Bebas mau apa saja itu. Misalnya saya telepon, akhi nanti kamu makan di rumah saya. Itu namanya makdub. Jadi apa? Ngundang orang makan di rumah, walaupun nggak ada sebab gitu. Nggak ada sebab. Yang penting saya pengen ketemu saja. Mau rapat lah, atau akhi saya pengen ngomong sama kamu, tapi di rumah saya aja. Sekarang kita makan malam. Nah itu namanya makdub. Makdubah. Makdubah itu undangan bebas. Undangan bebas, nggak terikat dengan nama-nama ini. Yaitu tujuannya apa? Nggak ada tujuan. Terkadang karena pengen ngobrol, atau pengen ketemu, atau karena pengen apa saja. Yang penting tidak ada kaitannya dengan ini. Itu namanya undangan makan bebas, itu namanya makdubah atau namanya makdub. Nah ini semua dinamakan dengan walimah. Ini semuanya dinamakan dengan walimah. Kalau kita mengadakan ini, apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Mengadakan acara seperti ini, yaitu 10 ini, itu semuanya sunnah. Itu semuanya sunnah. Kenapa? Karena itu termasuk mimbabi sodaqah. Yaitu termasuk sedekah terbaik itu watut imut to'am, kamu memberikan makanan kepada orang. Itu kan termasuk sedekah yang terbaik. Yaitu memberikan makan kepada orang. Nah, nanti memberikan makan kepada orang itu ada sebabnya. Kalau sebabnya ini namanya ini, sebabnya ini namanya ini. Tapi ini semuanya adalah masuk bab sedekah. Bab sedekah, dan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Pertanyaan, lah kalau saya diundang walimah-walimah yang banyak seperti ini, wajib nggak bagi saya menghadiri? Yang wajib hanya yang walimatul urus. Sedangkan undangan selain walimatul urus, akikah, qirah, semua ini tidak diwajibkan kita datang. Karena yang diwajibkan itu hanya walimah untuk pernikahan. Tapi kalau walimahnya bukan karena pernikahan, undangan walimatul khitan misalkan itu, karena ada khitan namanya kan ghadirah. Karena saya itu diundang ada acara khitanan misalkan, saya wajib nggak untuk mendatangi? Nggak wajib. Tidak wajib, karena yang wajib untuk mendatangi undangan itu hanya yang walimatul urus. Selain itu, yaitu apa hukumnya mengadakan walimah ini? Boleh, sunnah. Karena itu masuk mimbab sedekah. Cuma kita yang diundang untuk datang tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, karena yang diwajibkan itu hanya yang walimatul urus. Ya, paham ya? Berarti walimah itu banyak sekali. Walimah itu banyak. Misalkan kita bikin rumah selesai, kemudian kita masak, kita undang teman-teman, boleh, nggak apa-apa. Atau kita misalkan karena alhamdulillah anak saya diterima PNS, akhirnya saya pengen ngadakan pesta atau tasyakuran, anak saya jadi PNS, misalkan undang teman-teman, boleh. Nah saya telepon teman-teman, nanti kamu datang ya, alhamdulillah ini saya diterima bisa di PNS ini, saya pengen ngundang makan ini. Nah, undangan makan seperti namanya apa? Nah, yang mana ini? Namanya makdubah atau makdub. Ya, itu kenapa? Karena tujuannya bukan 9 itu. Selain itu berarti masuk ke namanya makdub, makdubah. Boleh nggak itu? Boleh. Dan itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Intinya memberikan makan kepada orang karena ada kegembiraan kita itu gembira. Ada kegembiraan yang muncul, atau karena mungkin ada sebab yang lain seperti kematian, maka itu hukumnya sunnah. Kayak misalkan saya punya tetangga meninggal, kan berarti sedih.
Karena saya kasihan mereka itu nggak sempat untuk masak, dari yang lain udah saya masakkan untuk mereka. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, jadi berarti walimah itu banyak sekali. Walimah dalam bahasa Arab itu banyak. Ada 10 macam walimah. Dan walimah itu standarnya apa? Sehingga bisa dinamakan ini makanan walimah. Yaitu minimalnya apa, maksimalnya apa. Maka walimah itu tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Kalau walimah nikah, bagi orang yang mampu minimal 1 kambing. Itu kalau mampu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menikah, beliau mengatakan aulim walau bisyatin. Adakan walimah wahai Abdurrahman, walaupun cuma sekedar kambing 1. Itu kalau mampu, yaitu kalau dia itu punya harta minimal 1 kambing. Kalau nggak mampu, boleh walimahnya itu pakai kurma. Rasulullah pernah seperti itu, mengundang walimah kurma, yaitu kurma ya, sama air putih. Para sahabat diundang makan. Berarti apa? Bebas walimah itu mau apa, misalkan nasi geprek atau makan bareng-bareng di misal Lamongan, atau cuma apa lemper misalkan, walimahnya apa lemper gitu, karena nggak ada apa-apa gitu, nggak punya dia misalkan, boleh bebas. Kalau seandainya makanan nggak punya, cuma punya minuman teh misalkan, itu boleh nggak? Walimah, saya pengen undang antum walimah ini tapi cuma minum teh saja, itu boleh nggak? Seperti itu boleh, hatta cuma minuman. Jadi walimah itu standar minimalnya berapa? Nggak ada standar. Standarnya tidak ada minimal dan tidak ada maksimal. Termasuk maksimalnya berapa? Nggak ada maksimal. Tidak ada maksimal, sehingga bebas. Walimah itu bebas, dan itu nanti kembali kepada budaya kita masing-masing. Kalau walimah nikah itu kembalinya kepada budaya kita, dan semuanya itu masuknya ke budaya. Masuknya ke budaya. Misalkan walimahnya biasanya kalau orang Pekalongan kebuli misalkan. Kalau di kampung saya itu nanti kalau orang mampu biasanya nanti pakai sapi, itu semuanya bebas. Terserah. Demikian juga makanannya harus apa dulu, snacknya ini itu bebas semua. Bebas, itu maksudnya ke adat. Kalau di Arab nggak ada seperti itu. Kalau di Arab itu, kalau ada orang menikah, masak daging, kambing. Kalau orang kaya punya onta, terus kasih dinampan, nasi, taruh di atasnya daging, ditata. Nanti orang-orang pada datang makan, pulang setelah itu. Jadi datang makan langsung pulang, datang makan pulang setelah itu. Mas itu acara nggak ada acara sama sekali itu. Bahkan saya pernah ketika di Padang Pasir itu, ya makanannya di Padang Pasir. Padang Pasir digelar karpet, ya makan di situ gitu. Yang penting apa? Yang penting makan. Yang penting makan. Maka makan walimah itu tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal, dan bebas. Bebas itu dengan apa saja sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. Kemudian berkaitan dengan walimah ini, sedikit ya saya singgung sedikit. Kalau khitan itu, ini kan sering di kita itu khitan, ada namanya walimatul khitan. Walimatul khitan itu ada di Arab, itu ada, dan hukumnya sunnah mengadakan walimatul khitan. Pertanyaan, kalau khitan itu yang dikhitan siapa? Yang dikhitan itu laki-laki saja atau perempuan? Kalau laki-laki jelas, laki-laki hukumnya wajib. Kalau khitan bagi perempuan apa hukumnya? Kalau perempuan di khitan itu khilaf panjang di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, perempuan khitan hukumnya wajib. Jadi khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah laki-laki perempuan hukumnya wajib. Nah, jadi itu kalau masalah khitan. Sehingga walimatul khitan itu ada. Pertanyaan, kalau walimatul hamli, pernah dengar nggak walimatul hamli? Apa itu? Mitoni. Mitoni, coba bahasa Jawanya mitoni dengan bahasa Arab keren, akhirnya jadinya walimatul kamli. Saya kaget juga, pernah dapat undang itu walimatul kamli, KH. Ini kok kamli itu apa? Ini tak perhatikan, ini apa sih walimah apa ini? Saya tak perhatikan, baca itu walimatul kamli, apa sih kamli ini kan? Akhirnya saya tanya sama orang, ini maksudnya apa itu loh?
Oh itu tuh walimatul hamli. Oh hamli, nulisnya kamli kan itu, bacanya kan kamli kan itu. Kalau hamli faham gitu itu, walimah karena kehamilan. Ada nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena yang ada walimah karena kelahiran. Kalau kelahiran ada, ya kan? Karena wiladah, yaitu karena awal melahirkan. Itu namanya apa namanya kalau walimah karena awal melahirkan? Namanya khoros. Yaitu khoros ada kalau itu. Tapi kalau walimatul kamli nggak ada walimatul kamli. Ya, jadi walimatul kamli bukan. Hatta dalam mazhab nggak ada. Hatta dalam mazhab nggak ada. Nah, itu kalau ada orang mengamalkan walimah 7 bulan, dalam mazhab pun nggak ada. Kalau itu walimah. Itu nggak disebutkan dalam mazhab. Yang ada cuma walimatul khoros atau namanya aqiqah. Nah, jadi intinya terus kalau walimah nikah. Walimah nikah itu mulainya kapan? Jadi waktu dimulai walimah nikah itu kapan? Maka para ulama mengatakan walimah nikah itu waktunya setelah akad. Berarti kalau sebelum akad ada acara, itu bukan walimah. Itu bukan walimah. Sehingga kalau kita diundang acara sebelum akad, kan ada beberapa kayak itu. Acara sebelum akad kan ada undangan makan terkadang kan itu. Ini termasuk walimah nggak ini? Bukan. Ini bukan walimah. Kalau kita diundang hukumnya wajib nggak itu? Tidak, karena itu bukan walimah. Tapi namanya apa? Makdubah. Undangan makan. Boleh. Ya itu nggak apa-apa. Ngadakan misalkan sebelum nikahan ada selamatan dulu misalkan. Biasanya kan pihak laki-laki yang adakan kan. Benar nggak kalau kita di sini? Pihak laki-laki. Yang perempuan juga ada. Saya lihat perempuan juga ada. Sebelum akad itu ada acara. Nanti orang pada nyumbang dan yang lainnya lah itu. Itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau laki-laki nanti ada sendiri, nanti ngunduh matu ada sendiri. Itu sebelum akad ada. Sebelum akad itu ada. Misalkan akadnya hari Ahad, hari Sabtu, pihak keluarga laki-laki mengadakan acara. Nah itu namanya apa ini? Ini tidak dinamakan walimah. Walimah itu adalah kapan waktunya itu? Setelah terjadi akad. Kalau sudah akad baru dinamakan walimah. Jadi awal mulainya itu dari akad, akhirnya kapan? Sampai kapan? Berakhir waktu walimahnya itu sampai kapan? Sampai tidak ada batasan. Walaupun 10 tahun setelah nikah baru namanya walimah, boleh. Ya, mau 10 tahun atau 20 tahun, boleh, nggak apa-apa. Misalkan orang nikah secara sembunyi-sembunyi, misalkan sirri. Maksudnya nikah sirri itu nikah tetap pakai KUA misalkan, atau nggak pakai KUA, yang penting nikahnya itu sah sesuai dengan rukun-rukun yang dulu kita sebutkan, yaitu nikahnya sah, cuma tidak diumumkan. Nanti kapan akad apa walimahnya? Walimahnya nanti nunggu sampai anak saya selesai kuliah misalkan, nunggunya sampai 3 tahun, boleh nggak itu? Nggak apa-apa. Mau 3 tahun baru walimah atau 10 tahun nggak apa-apa, karena maksimalnya sampai kapan waktunya? Waktunya tidak ada batasan. Tapi kalau awalnya itu dimulai dari akad. Sebelum akad tidak dinamakan dengan walimah. Jadi kalau kita misalkan kita diundang di acara pihak laki-laki, acara seperti ya kayak itulah, tasyakuran selamatan sebelum nikah laki-laki itu. Kita diundang, kita nggak diwajibkan datang karena itu bukan walimah yang wajib. Tetapi kalau walimahnya itu wajib, maka kita wajib datang. Nanti kan kita sebutkan. Pertanyaan sekarang, yang diwajibkan atau yang diharuskan mengadakan walimah itu siapa? Sebenarnya yang diharuskan atau yang walimah itu tanggung jawab siapa lah pertanyaan. Walimah itu tanggung jawab siapa? Walimah itu tanggung jawab pihak laki-laki, bukan pihak perempuan. Sehingga laki-laki yang mengadakan, sehingga kalau laki-laki yang mengadakan ngundang kita, misalkan ini nikah, laki-laki mengadakan walimah, ngundang, itu namanya undangan yang wajib. Tapi kalau yang mengadakan pihak perempuan, walimahnya itu wajib nggak kita datangi? Tidak diwajibkan kecuali kalau suami atau pihak laki-lakinya itu memang mengizinkan. Nah sekarang kan kalau di Nusa enggak, walimahnya semuanya di pihak perempuan semua kan gitu.
Boleh nggak ini dinamakan walimah nggak? Walimah ketika suaminya itu memang mengizinkan atau budayanya seperti itu. Hukum asalnya tidak. Hukum asalnya itu walimah itu dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Hukum asalnya itu. Sehingga kalau yang mengadakan itu pihak perempuan, maka tidak dinamakan walimah nikah. Tapi ya makanan biasa. Misalkan kalau di Arab itu yang mengadakan ya laki-laki. Nikah itu ya walimah yang mengadakan ya laki-laki, keluarga laki-laki. Kalau seandainya pihak perempuan mengadakan sendiri tanpa seizin laki-laki, mereka mengadakan tasyakuran sendiri. Kita diundang di acara pihak perempuan, wajib nggak kita? Nggak wajib, karena itu tidak dinamakan dengan walimatul urus. Walimatul urus itu tanggung jawabnya suami. Nah sekarang kan kalau di Indonesia kan nggak, suami dia yang bertanggung jawab, tapi dia menyerahkan uang untuk acara ke pihak perempuan. Sehingga acara walimahnya itu kan yang nanggung kan pihak suami juga kan itu. Suami bantulah itu. Ya, karena kebiasaan kita itu nikahnya di pihak perempuan. Ya nggak apa-apa gitu. Nikah di pihak perempuan itu nggak ada masalah. Cuma kewajiban atau keharusan, siapa sih yang diharuskan untuk mengadakan walimah itu? Laki-laki. Oleh itu ketika Abdurrahman bin Auf itu nikah, Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, kamu sudah walimah belum?" "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah wahai Abdurrahman walaupun cuma satu kambing. Bukan Rasulullah itu memanggil kepada istrinya, bukan. Rasulullah pun ketika menikah Rasulullah yang walimah, bukan istrinya. Rasulullah yang walimah. Rasulullah yang ngundang para sahabat untuk makan di rumahnya Rasulullah. Itu namanya walimah. Maka itu hukum asal walimah itu bagi suami, bukan kepada istri atau pihak keluarga wanita. Pertanyaan sekarang, masalah yang berikutnya. Ini beberapa masalah yang perlu saya ingatkan. Pertanyaan, kalau laki-lakinya itu masih kecil, terus hartanya dari mana itu? Maka nanti ditanggung sama walinya yang menikah. Boleh nggak nikah anaknya masih kecil gitu? Misalkan laki-lakinya masih umur 10 tahun, masih makan es krim, ngileran gitu. Dinikahkan sama, yaitu dia nikah sama seorang perempuan gitu. Padahal dia masih kecil gitu. Boleh nggak? Boleh. Karena suami tidak disyaratkan balik ketika menikah. Istri pun tidak disyaratkan. Istri tidak disyaratkan. Maka itu saya dulu sebutkan, hatta nikahi perempuan masih bayi boleh. Boleh nggak? Boleh. Maka itu ketika misalkan yang kemarin saya sebutkan kasusnya, saya nikah istri kedua masih bayi. Ya kan? Karena istri saya marah, akhirnya disusui sama istri saya gitu loh. Ya kan? Akhirnya kan menjadi anak susuan. Ini nggak mungkin bisa digabungkan kan itu. Akhirnya apa? Otomatis pernikahan saya dengan istri kedua batal. Ya kan? Tapi apa? Istri kedua, istri pertama harus membayar mahar ke saya sebagai ganti rugi. Ya paham ya? Ini pembahasan kemarin. Berarti apa? Menikah anak sebelum balik itu boleh. Karena nanti ada kaitan dengan masalah kalau terjadi perceraian atau terjadi meninggal dunia, itu nanti iddahnya apa? Itu nanti ada pembahasan. Iddah bagi istri yang belum balik, itu ada pembahasan sendiri. Dalam fikih menunjukkan apa? Menikah anak yang belum balik itu boleh. Aisyah dinikahi sama Rasulullah umur 6 tahun. Berarti kan tidak ada masalah, boleh kan itu. Demikian juga misalkan seorang wanita dia menikah dengan suaminya masih umur 10 tahun misalkan, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah, hukumnya boleh. Jadi kalau misalkan anaknya itu masih kecil, siapa yang membayar? Ya walinya. Kemudian setelah itu kita bahas pembahasan yang berikutnya. Beliau mengatakan yaitu mengundang walimah itu hukumnya sunnah, mengadakan walimah itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Maka beliau mengatakan wal walimatu alal ursi mustahabbah. Mengadakan walimah untuk pesta pernikahan itu hukumnya sunnah. Wal ijabatu dan memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Perhatikan di sini akan saya penting, masalah penting ya. Kenapa kok kita itu dianjurkan untuk mengadakan walimah? Supaya pernikahan itu diumumkan sehingga semua orang tahu kalau dia itu sudah menikah. Kalau seandainya nikah itu nggak diumumkan, boleh nggak? Rahasia, nikah itu rahasia. Yang tahu cuma keluarga saja inti. Nggak ada yang tahu selain itu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting ada saksi, 2, ada wali, sah pernikahan kan gitu. Walaupun nggak ada yang tahu kecuali hanya mereka gitu. Misalkan ini saya kasus misalkan ya. Saya punya anak laki-laki.
Kemudian qadarullah anak saya laki-laki itu pacaran dengan seorang perempuan, masih kuliah semua ini. Pacaran sudah diingatkan nggak bisa, apalagi karena satu kuliah kan, itu berat ini kayak gini. Akhirnya wes saya orang tua sama orang tuanya perempuan kita sepakat gimana kalau kedua anak ini dinikahkan saja wes. Tapi kita sembunyi-sembunyi saja gitu. Oke, nggak apa-apa wes, yang penting nikah sehingga hubungan mereka itu halal. Setelah itu datangkan dua saksi, ada dua saksi, kemudian bersaksi, sampai terjadi pernikahan dengan sembunyi-sembunyi pernikahannya itu. Sah nggak itu? Sah. Ini namanya apa pernikahan seperti ini? Kalau di kita namanya sirri, bukan. Ini pernikahan sah, bukan sirri. Sirri itu kan pernikahan yang tanpa wali hakim. Bener nggak? Ini pernikahan, ini bukan pernikahan sirri, itu adalah pernikahan yang tidak tercatat di wali hakim. Itu namanya pernikahan yang wallahu alam istilah, tapi pernikahan yang tidak dicatat di wali hakim itu nanti ada hukum sendiri. Kalau pernikahan yang semua syarat itu terpenuhi itu namanya pernikahan yang sah. Cuma masalahnya dia belum mengadakan walimah atau diumumkan gitu. Lah kenapa kok harus diumumkan kalau bisa itu? Sehingga mengumumkan walimah itu atau pernikahan itu hukumnya sunnah, supaya tidak ada suudzon sama orang, yaitu menempatkan diri pada tempat yang orang akan suudzon itu bahaya. Nah itu para ulama mengatakan la taj'al nafsaka urdatan lituhmah. Kamu jangan menempatkan diri kamu sebagai sasaran persangkaan buruk orang lain kepada kamu gitu. Paham ya mas, saya tergambar ya? Kalau seandainya misalkan ini dua orang itu sebenarnya sudah halal, suami istri, cuma nggak ada yang tahu kecuali cuma keluarga inti saja yang tahu itu. Akhirnya mereka berdua pacaran, boncengan, berduaan. Kan orang lain kan akan ini keluarga apa ini kan, anaknya pacaran terus nggak sama orang tua. Padahal mereka sudah halal. Ya paham? Jadi manfaat kita itu mengumumkan pernikahan dengan cara mengadakan walimah supaya tidak ada prasangka dan fitnah gitu loh. Ini cerita ya, ada seorang ustadz. Dia cerita ini. Hancur namanya itu gara-gara dia itu sering boncengi seorang wanita. Dia sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi tiba-tiba ustadz ini sering datang ke kos-kosan seorang wanita gitu loh. Setelah itu apa diboncengi kemana-mana sampai tidur di kos-kosan itu. Namanya hancur ustadz ini. Akhirnya saya tanya kan, antum apakah benar antum itu berzina dan ya? Enggak ustadz, itu istri saya, itu istri kedua saya kan itu. Cuma saya nikahnya itu sembunyi-sembunyi, memang gak ada yang tahu kan itu. Maka kita katakan berarti apa? Yang salah itu antum. Masyarakat yang salah karena suudzon sama antum itu wajar, karena antum yang berbuat seperti itu, antum yang mancing kan gitu. Antum yang salah kan itu. Nah, terus bagaimana nih? Ya antum harus umumkan pernikahan itu. Tidak bisa disembunyikan. Kenapa? Karena nanti akan menjadi prasangka orang. Wajar kalau orang itu berprasangka buruk sama antum. Antum itu boncengan sama perempuan yang bukan istri menurut versi mereka, sepengetahuan mereka kan itu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu kalau pengen lanjut ya harus diumumkan gitu supaya tidak ada prasangka dan praduga. Jadi maksudnya itu nikah yang sembunyi-sembunyi itu boleh, sah. Cuma bahayanya nanti kalau ada fitnah di masyarakat. Dan itu bahaya, fitnah seperti ini itu bahaya, prasangka dan praduga itu bahaya. Kalau nikahnya sirri, nikah tidak tercatat di pengadilan. Kita sudah umumkan sampai semua orang tahu, tapi nggak dicatat di pengadilan. Sah nggak? Tidak ada pengadilan, nggak ada KUA yang mencatat dalam pernikahan itu. Sah nggak? Sah kalau secara hukum syariat sah. Cuma pernikahan seperti ini tidak kuat. Kalau bisa ditinggalkan. Nikah sirri tanpa KUA itu ditinggalkan, dijauhi. Kenapa? Karena nanti ada masalah-masalah di mana KUA itu punya hak untuk masuk dalam rumah tangga gitu loh. Yaitu apa? Seperti yang dulu pernah saya sebutkan namanya faskhun nikah. Faskhun nikah itu apa? Pembatalan pernikahan karena ada aib atau suaminya murtad atau yang lainnya. Siapa yang bisa membatalkan ini? Pengadilan. Kalau pengadilan mereka nggak punya hubungan, nggak bisa. Misalkan gini, ada seorang wanita nikah sama seorang laki-laki, dijadikan istri kedua, nikahnya sirri, nggak ada pengadilan. Qadarullah rupanya suaminya zalim sekali. Suruh menceraikan nggak mau suaminya, tapi zalim kepada wanita itu. Pertanyaan, siapa yang bisa menceraikan? Pengadilan bisa menceraikan nggak? Nggak bisa, karena pengadilan tidak ada laporan. Sehingga apa? Kalau seperti itu nikahnya seperti itu, ya tanggung sendiri kan itu.
Pengadilan tidak bisa apa-apa. Kalau mereka lapor kepada pengadilan, saya dizalimi sama suami saya. Lah, mana suami kamu? Dia bukan suami kamu. Datanya nggak ada kan itu. Kok bisa mengaku suami itu dari mana kan? Datanya di pengadilan nggak ada kan itu. Kecuali kalau terdata di pengadilan dan suaminya mengadu kepada pengadilan kalau suaminya zalim, pengadilan bisa turut dalam menyelesaikan masalah itu. Nah itu apa? Pernikahan itu harus pakai KUA. Harus pakai KUA. Urusan nanti itu nggak ditampakkan di masyarakat atau itu terserah. Itu namanya walimah. Misalkan nikah secara sembunyi-sembunyi tapi sudah tercatat di KUA. Ya, kodollah kalau seandainya terjadi keributan, KUA bisa turun tangan. Menceraikan bisa KUA. Memutuskan hubungan itu bisa. Tapi kalau nggak tercatat bahaya. Sehingga kalau ada orang yang misalkan terpaksa harus nikah karena takut terjadi zina kalau anak kita itu nggak menikah, maka kalaupun harus menikah itu harus tercatat di pengadilan. Harus tercatat. Kenapa? Karena kalau seandainya setelah menikah terjadi keributan dan yang lainnya, lah kalau suaminya pergi, tetap status istri itu adalah wanita yang sudah menikah. Kalau suami sama sekali tidak mau menceraikan, ya tetap itu menggantung terus wanita itu. Dan dia nggak boleh menikah dengan laki-laki siapa saja sebelum suaminya membatalkan pernikahan dengan cara cerai. Ya paham ya? Misalkan gini, saya contohkan misalkan nih, ada seorang wanita, dia dizalimi sama suaminya. Wah, suaminya selingkuh, nikah lagi, istrinya nggak pernah dikasih nafkah dan macam-macam lah suaminya itu. Sampai 20 tahun misalkan seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang pengen menikahinya. Karena kasihan melihat wanita itu. Boleh nggak orang itu menikah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ikatannya belum dilepas. Kalau orang mengatakan, kan dia suami saya zalim kan gitu, nggak pernah memberikan nafkah sampai 10 tahun. Kezaliman tidak membatalkan ikatan pernikahan. Yang bisa membatalkan ikatan pernikahan itu cerai dari suami atau faskhun nikah dari pengadilan. Selain itu nggak bisa. Maka kalau seandainya suami itu menzalimi, solusinya cuma satu. Kalau suami tidak mau menceraikan, solusinya ya kembali kepada pengadilan. Lah masalahnya kalau tidak tercatat di pengadilan, pengadilan tidak bisa turun tangan. Yaitu tinggal risiko. Berarti kalau siapa yang nikah siri, ya siap risiko semuanya itu. Kalau seandainya suaminya zalim, ya itu sudah siap ditanggung. Silakan tanggung sendiri kan itu. Pengadilan tidak bisa ikut campur, demikian juga kita nggak ada yang bisa ikut campur kan itu. Nah itu tinggal rasakan sendiri. Nah, jadi intinya kalau bisa itu nikah itu diumumkan. Walaupun saya katakan tadi mengumumkan pernikahan itu tidak disyaratkan atau walimah itu tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan. Tetapi kalau bisa itu diumumkan supaya tidak ada prasangka dan praduga. Kemudian terus bagaimana kalau kita diundang walimah? Maka kita katakan tadi mendatangi walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Mendatangi acara atau undangan walimah itu hukumnya wajib. Dan siapa yang tidak datang di acara walimah padahal dia diundang, maka dia itu dosa besar. Dia telah berbuat dosa. Maka Rasulullah mengatakan, "Malam yujibi da'wata faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang tidak memenuhi panggilan undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dosa. Siapa yang diundang setelah itu dia menghadiri, maka dia itu berdosa. Kecuali kalau dia itu punya alasan syar'i yang menggugurkan kewajiban dia. Nanti karena sakit lah atau yang lain itu bisa. Kemudian para ulama mengatakan undangan walimah yang wajib kita datangi. Misalkan ini ada orang undang walimah saya. Itu menjadi wajib itu dengan 7 syarat. Jadi kalau terkumpul 7 syarat ini berarti hukumnya wajib. Kalau kurang 1 syarat berarti itu tidak diwajibkan. Kita datang tidak diwajibkan. Sehingga kalau kita nggak datang nggak berdosa kita. Yang pertama, syarat yang pertama saya sebutkan aja, nggak usah saya tulis. Saya sebutkan yang pertama, syarat yang pertama undangan nikah itu bisa menjadi wajib. Yang pertama, jika undangan umum, bukan undangan khusus. Misalnya ini undangan khusus bagi orang kaya saja, misalkan nggak boleh. Kalau seperti berarti kita nggak wajib. Hatta kita orang kaya. Jadi undangan itu umum kepada keluarga, yaitu keluarga, tetangga, semua. Tidak dikhususkan. Kalau undangannya itu khusus, maka berarti itu bukan walimah nikah yang wajib kita datangi. Misalkan yang diundang siapa? Hanya pejabat tinggi saja yang diundang misalkan. Hatta kita pejabat tinggi nggak wajib, karena itu bukan undangan umum. Jadi harus undangannya umum. Maka itu, kenapa Rasulullah mengatakan syarrut to'amul walimah? Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah.
Kenapa? Yamna'uha man ya'tiha. Karena dihalangi untuk makan dari walimah itu orang yang pengen makan. Orang yang pengen makan malah nggak dibolehkan. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Tetapi yang diundang malah orang-orang yang nggak butuh makan. Yaitu apa? Kalau dikhususkan hanya orang-orang kaya saja. Orang kaya nggak butuh makan mereka, karena mereka punya uang sendiri kan. Berarti apa? Undangan seperti ini tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua, harus ada undangan khusus untuk kita. Jadi kita itu memang dituju dengan undangan gitu, kita itu. Tetapi kalau undangan itu nggak khusus yang ditujukan kepada kita, tapi terbuka undangan di WA, siapa saja yang pengen mendatangi walimah pernikahan anak saya silakan datang. Nah, itu nggak wajib. Kenapa? Karena siapa saja yo saya nggak wajib, saya nggak ditujukan kan itu. Kecuali kalau saya ditujukan, Tobroni, ya, misalkan ditujukan nama saya, engkau saya undang dalam acara nikah saya, anak saya misalkan. Nah, ditujukan undangannya itu kepada per orang ini. Tetapi kalau undangannya umum, ada kayak gitu itu. Undangan itu nikah saya juga dulu seperti itu. Ada seorang ustadz, dia ngundangkan di grup WA. Grup WA disebar semuanya. Saya mau mengadakan walimah untuk anak saya pada hari Ahad jam sekian. Siapa yang mau datang, semua siapa saja dari ikhwan-ikhwan mau datang silahkan. Kalau seperti hukumnya apa? Tidak diwajibkan. Karena saya nggak dituju secara khusus. Ya paham ya? Tapi undangannya umum terbuka kepada siapa saja. Berarti tidak diwajibkan per orang. Ya, ini jadi harus ada undangan khusus kepada kita. Kemudian yang kedua, orang datang di undangan itu karena tawadud, yaitu tawadud karena rasa cinta, dan taqarrub karena rasa dekat. Yaitu karena yang mengundang itu saya cinta sama dia, atau yang mengundang itu karena saya dekat sama dia, ada hubungan kerabat atau hubungan kerja dan yang lainnya. Tapi kalau saya mendatanginya itu karena takut, karena yang undang saya itu pejabat yang dolim misalkan, kalau saya nggak datang nanti saya dihukum, atau datang untuk menjilat karena saya supaya urusan birokrasinya saya itu dimudahkan, dan itu semua ini tidak diwajibkan. Kita kalau datangnya bukan karena hubungan cinta atau bukan karena hubungan kedekatan, maka hukumnya tidak diwajibkan untuk mendatangi. Itu kalau kita datang itu karena takut, kita datang itu karena tujuannya menjilat, ya, itu berarti nggak wajib. Datang tidak diwajibkan. Kemudian yang keempat, alla yakuna hunaka may yata'adza bihi li hudurihi. Jika syaratnya itu, jika datangnya kita tidak membuat orang lain itu sungkan kumpul di situ. Kalau saya datang, gara-gara saya datang, akhirnya malah tidak nyaman orang-orang yang lain itu. Nah, kalau seperti ini berarti saya tidak diwajibkan. Misalkan ini, saya seorang ustadz yang keras, misalkan bicara masalah riba dan yang lain. Ini yang diundang hampir kebanyakan pegawai riba, karena orangnya itu orang kerjanya di bank misalkan itu. Yang diundang ya teman-teman riba semua ini. Akhirnya apa? Dengan datangnya kita, orang ini pada sungkan semua lihat muka kita itu, ustadz mesti riba terus nanti bicaranya kan itu. Akhirnya wis nggak usah datang lah itu loh. Bagi kita hukumnya nggak diwajibkan. Kenapa? Dengan datangnya saya, malah orang-orang ini sungkan dengan kita gitu loh. Nah itu. Misalkan, dan yang lainnya lah itu. Kita misalkan seorang pejabat tinggi misalkan. Yang diundang itu orang-orang warga miskin. Gara-gara saya datang, akhirnya pada sungkan semua mereka itu kan, gara-gara kedatangan kita itu. Maka berarti bagi kita nggak diwajibkan. Karena takut orang-orang lain itu terdolimi dengan hadirnya kita itu. Kemudian yang kelima, alla yakuna hunaka munkar, jika tidak ada kemungkaran, yaitu dalam acara itu tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran maka tidak diwajibkan. Termasuk kemungkaran itu apa? Coba saya bacakan ini di kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini merupakan kitab rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Kitab rujukan lah, kitab bagus dalam mazhab Syafi'iyah, yaitu syarah terhadap kitab tadi, kitab Matan Takrib. Ini ada kitab namanya Kifatul Akhyar. Coba saya bacakan ya, beliau mengatakan termasuk perkara yang mungkar yang kita itu tidak diwajibkan datang kalau ada walimah seperti itu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa kadzalika amru sufi as-shadiq fi sulukihi. Demikian juga yang tidak diwajibkan itu, beliau mengatakan setelahnya, la yajibu alaihi huduru idza du'iya ghairuhu min sufiyati hadzal zaman. Kalau kita datang, kita diundang, cuma di acara itu ada orang-orang sufi itu belum mengatakan tegas, orangnya itu orang sufi. Di mana orang sufi itu penjilat orang-orang yang dolim, datang ke semua undangan, hatta undang-undang kafir pun ya dia seperti itu. Setelah itu beliau mengatakan, coba perhatikan itu. Wa yata'abbaduna bi alatil lahwi wat tarab.
orang-orang sufi yang beribadah kepada Allah dengan musik-musik dan alat-alat lagu. Ini kata beliau ini. Wa ma asbaha dzalika, dan perkara-perkara seperti ini perkara mungkar. Sehingga kita kalau diundang acaranya ada seperti itu, maka beliau mengatakan kita tidak wajib untuk datang. Dan siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu kita pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Saya beliau keras sekali masalah musik. Apalagi musik dijadikan sebagai alat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, itu keras sekali beliau itu. Beliau termasuk mengatakan itu perkara yang sangat-sangat mungkar. Sampai beliau membawakan sebuah riwayat, walaupun riwayatnya lemah. Innaman jalasa wastama ila qainatin, siapa yang duduk dan mendengar kepada biduan, subba fi utunhil anak, nanti telinganya akan disiram besi yang dipanaskan. Jadi pokoknya kalau di situ ada acara mungkar, ada musik, ada khomer, atau ada orang-orang sufiyah yang beribadah dengan ya musik-musik dan alat-alat musik itu, maka berarti kita nggak diwajibkan. Kita tidak diwajibkan. Itu ini kata beliau. Yaitu ini yang mengatakan beliau. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, ayyadu'uhu fil yaumil awal. Wajib kalau kita diundang di hari pertama. Misalkan ada acara walimah itu sampai 2 hari misalkan. Maka yang wajib itu cuma acara yang pertama. Acara yang kedua atau yang ketiga itu tidak diwajibkan. Misalkan kalau di kita kan seringnya itu kan akad. Ya kan, setelah akad nanti ada resepsi, nanti ada tasyakuran lagi, macam-macam lah itu. Acaranya itu banyak misalkan. Nah, yang wajib bagi kita apa? Yang pertama. Yang diwajibkan kita yang pertama. Kalau kita itu diundangnya di akad, ya sudah kewajiban saya yang itu. Resepsinya, maka itu nggak diwajibkan, karena itu acara yang kedua. Ya paham ya? Jadi acara pertama itu yang wajib. Sedangkan yang kedua, ketiga, keempat, nanti acara ini lagi, ini semuanya nggak diwajibkan. Yang wajib hanya acara yang pertama. Kemudian syarat yang ketujuh yang terakhir, jika yang mengundang itu adalah orang muslim. Jika yang mengundang orang muslim. Kalau yang mengundang orang kafir atau yang mengundang itu orang dhimmi, maka hukumnya tidak diwajibkan. Tapi datang boleh nggak? Boleh. Misalnya kita punya tetangga orang kafir, dia ngadakan acara pernikahan, kita diundang. Boleh nggak? Boleh. Ya, bahwa selama tidak ada acara-acara yang mungkar. Kalau tidak ada acaranya mungkar, memang tujuannya untuk makan saja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya tidak diwajibkan untuk datang. Kalaupun saya nggak datang, nggak ada masalah. Tetapi kalau saya datang, hukumnya boleh. Tapi kalau nggak datang, tidak ada masalah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau kita sedang puasa, kita diundang, datang nggak kita? Maksud itu apakah puasa itu menjadikan undangan yang wajib itu jadi batal? Oh kan saya puasa, berarti kan saya nggak diwajibkan. Apakah gara-gara saya puasa itu gugur kewajiban mendatangi undangan pernikahan? Tidak. Tidak gugur. Sehingga orang yang puasa tetap harus wajib datang. Pertanyaannya, kalau kita datang terus kita batalkan nggak puasa kita ini? Maka orang puasa nanti ada dua. Kalau puasanya puasa wajib, mau puasa wajib itu masuk puasa qadha, mengqadha, atau puasa nazar, itu kan wajib semua itu. Kalau kita sudah memulai puasa wajib, qadha tiba-tiba datang undangan, maka setelah itu kita datang, tapi kita tidak boleh membatalkan puasa wajib. Kalau kita sedang puasa wajib, misalkan seorang wanita, misalkan dia sedang puasa mengqadha, puasa qadha wajib, tiba-tiba dia diundang acara walimah, ya sudah dia datang, cuma dia tidak boleh membatalkan. Berarti dia datang untuk apa? Untuk mendoakan, untuk menggugurkan kewajiban terhadap saudaranya. Kemudian kalau puasa sunnah, kalau kita sedang puasa sunnah, misalkan Senin Kemis, setelah itu kita diundang, apa sikap kita? Maka dilihat, kalau tidak makannya kita itu nggak ada masalah bagi pihak keluarga yang mengundang kita. Maaf, saya lagi puasa sehingga saya tidak makan. Oh nggak apa-apa. Yang penting Ustaz, yang penting datanglah. Alhamdulillah itu sudah datang misalkan. Nah, seperti itu berarti saya nggak usah dibatalkan. Tapi kalau pihak keluarga itu merasa berat kalau kita nggak makan gitu, maka seperti itu boleh dibatalkan. Nggak ada masalah lah kita batalkan puasa kita demi makan walimah, karena supaya tidak sakit hati orang yang mengundang kita. Kalau pertanyaan misalkan kita puasa, ini cerita atau contoh lah, puasa, saya diundang teman, akhi nanti jam 12 makan di rumah saya, ayo insya Allah lah, tapi saya puasa. Akhirnya saya punya niat, nanti kalau jam 12, ya nanti kalau nggak jadi saya batal lah. Tapi kalau jadi saya batalkan puasa. Tapi kalau nggak jadi saya lanjut puasa, nanggung ini puasanya kan itu. Misalkan pas puasa Arafah, kan nanggung sekali ya puasa Arafah. Kodol puasa Arafah, temen
mengadakan acara makan-makan di rumah misalkan itu. Akhirnya saya di pagi saya puasa saja. Nanti kalau acaranya jadi ya saya batal. Kalau acaranya tidak jadi ya saya lanjut puasa. Pertanyaan, boleh nggak orang puasa seperti itu? Boleh nggak? Saya udah siap-siap itu. Ini saya puasa jam 12 nggak jadi, ya berarti saya lanjut puasa. Boleh nggak ini? Batal puasanya. Kenapa batal puasanya? Walaupun dia nggak makan dan nggak minum, karena tidak punya niat. Niat itu harus tetap puasa atau tidak gitu. Ya paham ya? Kalau kita misalkan sudah puasa, jadi kalau kita itu bingung, nanti kalau ada undangan ya saya nggak puasa, kalau nggak jadi undangan ya saya lanjutkan puasa, batal puasanya. Puasanya batal. Cuma kalau misalkan gini, contoh lagi misalkan, saya puasa Senin sudah puasa. Jam-jam 11, jam-jam 9 lah saya ditelepon sama teman. Saya nanti mau traktir antum ini makan itu. Ya khair insyaallah. Saya tapi lagi puasa, saya tak batalkan apa. Saya niatnya sudah tak batal. Saya batalkan puasa, nanti saya mau makan lah itu. Kok dulu belum sempat makan saya itu. Tak tunggu sampai jam 11, akhirnya orang itu batalkan. Afwan enggak jadi ini saya kok dulu ini ada tamu dadak ini. Aduh, saya sudah batal puasa saya ini kan, rugi saya kan enggak dapat makan saya kan gitu. Pertanyaan, boleh nggak saya lanjutkan puasa saya? Nanggung ini sudah jam 11. Aduh, saya jam 11 belum sarapan, belum ini, saya nggak puasa, nanggung kan gitu, rugi saya kan itu. Akhirnya saya lanjutlah, mumpung saya belum makan kan itu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena puasa sunnah itu boleh niat setelah subuh. Kan dia puasa sunnah kan gitu, boleh. Yang penting apa? Sebelumnya belum makan dan minum. Tapi kalau dia itu puasanya wajib, qadha atau nazar, sudah sampai jam 11 batalkan, rupanya nggak jadi makan, maka batal. Kenapa? Karena puasa wajib itu harus niatnya sebelum subuh. Ya, paham ya? Tapi kalau puasa sunnah, misalnya kita bangun tidur jam 8, aduh makanan nggak ada nih, istri nggak masak, makan nggak ada, saya puasa aja lah gitu. Boleh, nggak apa-apa gitu. Puasa sunnah itu kapan saja boleh, yang penting belum makan dan belum minum. Sehingga niatnya baru jam 9 atau itu boleh, nggak ada masalah. Sehingga tadi puasa yang awal sudah dibatalkan, tapi kan dia belum makan dan belum minum itu. Setelah itu jam 11 baru dia lanjutkan lagi puasanya, boleh. Ya sampai sini pembahasan ringkas tentang masalah walimah. Nanti insya Allah kita bahas walimah, kita cepatkan lah, pembahasan nggak terlalu berat nanti, karena ada pembahasan yang berat setelahnya. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.